Kalau Anda bagian dari komunitas ini, kalau Anda sudah mengikuti saya cukup lama, Anda mungkin tahu cara saya bicara. Langsung ke intinya, tanpa basa-basi yang tidak perlu, tanpa menutup-nutupi hal-hal yang pahit. Dan hari ini tidak akan ada pengecualian. Jadi bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar tidaklah lembut atau benar secara politis. Ini bukan pesan yang penuh dengan frasa-frasa indah atau nasihat majalah, ini adalah sebuah kejutan, sebuah tamparan di wajah realitas. Video hari ini berjudul, 14 hal yang dilakukan wanita bahagia di atas usia 63 setiap hari. Namun jangan terkecoh, ini bukanlah formula ajaib atau ritual Pinterest. Di sini kita akan berbicara tentang wanita sejati. Wanita yang hidupnya tidak diperlakukan dengan acuh tak acuh, yang menanggung kehilangan, pengkhianatan, pengabaian, dan rasa sakit yang mendalam. Namun mereka memilih untuk tidak hancur, tidak menjadi getir, dan tidak menjadi bayangan diri mereka sendiri. Apakah Anda ingin tahu mengapa beberapa wanita, setelah usia 63 tahun, tetap tersenyum sepenuh hati, sementara yang lain terus mengeluh dan meratap hingga menghembuskan nafas terakhir? Saya akan katakan terus terang, itu bukan keberuntungan. Itu sebuah pilihan. Itulah yang mereka lakukan, setiap hari yang diberkati. Itulah keputusan-keputusan kecil, gerakan-gerakan kecil, kebiasaan-kebiasaan sederhana namun berani, pilihan-pilihan sehari-hari yang, meskipun menyakitkan, menopang, menyelamatkan, dan menyegarkan. Dan jika Anda juga lelah bertahan hidup dengan autopilot, jika Anda ingin mulai hidup dengan sebenarnya, pesan ini ditujukan untuk Anda. Tetaplah bersama saya saat kita menganalisis 14 hal itu bersama-sama. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke yang pertama. Dan ini penting, mereka memilih untuk menertawakan kehidupan daripada menangisinya setiap hari. Sebab, sayangku, ada dua cara menjalani setiap hari. Merangkak seolah-olah semuanya adalah tragedi, atau berjalan ringan, dengan senyuman di wajah dan keinginan untuk terus maju dengan utuh. Dan saya katakan dengan jelas, perempuan yang meski usianya sudah lanjut, masih berseri-seri matanya, masih berapi-api hatinya, bukanlah mereka yang paling sedikit menderita. Mereka adalah orang-orang yang belajar untuk lebih banyak tertawa, lebih sedikit mengeluh, melihat kekacauan dan menemukan percikan humor di dalamnya. Tahukah Anda apa yang dilakukan wanita-wanita hebat ini? Mereka bangun setiap pagi dan, meskipun lutut, punggung, jiwa, atau kesunyian rumah kosong mereka terasa sakit, mereka memilih untuk tertawa. Mereka memilih untuk mencari cara menghabiskan hari secara berbeda, meskipun itu tidak sempurna. Mereka tidak hidup dengan cemberut atau keluhan di ujung lidah mereka. Mereka menjalani kehidupan yang santai dan penuh kegembiraan, dengan senyuman yang tidak hanya tersungging di bibir, tetapi senyuman yang datang dari dalam, lahir dari ketangguhan. Sebab, hati-hati, tertawa bukan berarti pura-pura bodoh, bukan pula mengingkari masalah. Tertawa adalah tindakan kecerdasan emosional. Yaitu dengan melihat ke cermin, melihat kerutan, bekas luka, dan berkata lembut kepada diri sendiri, lihat betapa baiknya aku mengingat semua yang telah kulalui. Makanan terbakar, dan alih-alih menangis, Anda malah tertawa terbahak-bahak. Rasanya seperti lupa membawa kunci rumah dan alih-alih menyelesaikan semuanya, Anda malah berakhir tertawa sendirian seperti orang gila yang tidak bisa melupakan tragedi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nyalakan radio, gerakan pinggul sedikit, menarilah sendirian di dapur seolah tidak ada seorang pun yang melihat, karena Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Tertawalah ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, dan katakan, baiklah, saya masih di sini dan akan terus maju. Wanita bahagia tidak dilahirkan dalam kehidupan yang mudah, mereka belajar melihatnya secara berbeda. Bila kamu tidak tertawa, bila kamu tidak menemukan alasan untuk bersyukur, untuk berbahagia atas apa yang masih kamu miliki, sedikit demi sedikit kamu akan memudar, tanpa menyadarinya. Dan itu tidak adil. Jangan menunggu hari yang sempurna yang tidak pernah datang. Sekaranglah saatnya untuk berbahagia, dengan apa adanya, dengan siapa dirimu, dengan apapun yang tersisa. Dan tahukah Anda apa? Ilmu pengetahuan mendukungnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang sering tertawa tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga mampu mengatasi rasa sakit dan nyeri fisik dengan lebih baik dan memiliki risiko depresi yang lebih rendah. Tertawa adalah obat. Gratis, tidak memerlukan resep dokter, dan tidak bergantung pada sistem jaminan sosial apapun. Itu milikmu. Wanita bahagia tidak hidup hanya dengan tertawa sepanjang hari, tidak. Namun mereka memilih melihat sisi baiknya, bukan sisi buruknya. Mereka memilih untuk fokus pada apa yang mereka miliki, pada apa yang dapat mereka lakukan,
meskipun itu hanya sedikit. Mereka memilih melihat gelas setengah penuh, bahkan jika gelas itu penuh kerutan, kenangan, dan bekas luka. Karena mereka memahami sesuatu yang penting, hidup itu tidak sempurna, tetapi bisa indah jika Anda melihatnya melalui mata yang berbeda. Anda tidak dapat membeli itu, Anda tidak dapat mewarisi itu, Anda tidak dapat memberikannya kepada siapapun. Ia dibangun, setiap hari, dengan sikap. Jadi jika Anda ingin benar-benar hidup, bukan hidup secara otomatis, mulailah dengan tertawa. Tertawalah pada dirimu sendiri, pada kesalahan-kesalahanmu, pada kekeliruan-kekeliruanmu, pada apa yang salah. Tertawalah sampai kecemasanmu mereda. Tertawalah karena Anda berutang pada diri Anda sendiri. Karena kamu layak mendapatkannya. Karena Anda masih punya waktu. Dan jika kamu menatapku dengan wajah masam, lengan disilangkan, dan berpikir, tapi aku tidak seperti itu, bangunlah. Tertawa adalah tindakan pemberontakan. Itu seperti menatap kesakitan di wajah dan berkata, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Itulah memilih kegembiraan di dunia yang seringkali hanya ingin melihat Anda terpuruk. Itu mengingatkan diri Anda bahwa Anda masih hidup, bahwa Anda masih bisa merasakan kenikmatan, meski itu kecil, secangkir teh hangat, obrolan dengan teman, pesan lucu dari cucu perempuan Anda. Anda tidak butuh kembang api. Anda perlu membuka diri terhadap tawa, bahkan jika jiwa Anda gemetar. Wanita bahagia tidak tertawa karena segalanya berjalan baik bagi mereka. Mereka tertawa karena mereka tahu bahwa jika mereka menunggu segalanya sempurna, mereka akan mati dengan sedih, dan jika Anda sudah berada di sisi lain dengan wajah muram selama berminggu-minggu, berapa lama Anda akan terus bersikap seperti itu? Ubahlah dirimu atau takkan ada yang berubah. Hidup takkan menunggu dan waktu takkan memaafkan. Tertawalah dengan caramu sendiri, dengan apapun yang kau miliki, tetapi tertawalah, karena jika kau kehilangan tawa, kau kehilangan dirimu sendiri. Jadi ya, tertawalah lebih banyak, bahkan jika kau tidak menyukainya, bahkan jika itu tidak sempurna. Karena siapapun yang tertawa setiap hari akan tetap hidup di dalam, dan siapapun yang memendam rasa pahit akan menua lebih cepat daripada yang tubuhnya. Perintahkan. 2. Mereka tidak mengunci diri. Mereka mencari orang yang memberi mereka tambahan, bukan yang negatif, dan ya, tentu saja, karena tetap terkunci di antara 4 dinding, menyaksikan hari-hari berlalu seolah-olah Anda tidak punya apapun lagi untuk diberikan, adalah resep sempurna untuk layu dalam hidup. Wanita bahagia bukanlah mereka yang dikelilingi oleh orang sepanjang waktu. Mereka adalah mereka yang tahu bagaimana memilih dengan siapa mereka akan bersama, dan yang tidak akan pernah lagi. Mereka menjauh dari orang-orang yang menghabiskan mereka, yang menguras energi mereka, yang setiap kali mereka membuka mulut, itu adalah untuk melemparkan getaran buruk pada mereka. Berhentilah bermain-main dengan orang-orang yang mengambil dari Anda, potong dan lanjutkan, karena waktu yang Anda miliki adalah emas, dan Anda tidak dapat memberikannya kepada sembarang orang. Dan tidak, itu tidak berarti Anda berada di ponsel Anda sepanjang hari atau pergi ke rapat, itu berarti Anda mencari koneksi nyata, orang-orang yang dapat Anda ajak bicara tanpa merasa dihakimi, seorang teman yang mendengarkan Anda, tetangga yang berbagi teman dengan Anda, atau kelompok membaca tempat Anda merasa dihargai. Anda tahu apa yang terjadi? Kesepian tidak selalu bisa disembuhkan dengan kebersamaan, terkadang bisa disembuhkan dengan kualitas, dengan satu orang yang baik padamu, dengan percakapan yang membuatmu tersenyum, dengan seseorang yang berkata, aku kangen kamu, dan tidak, maukah kamu membantuku? Ah, betapa berbedanya rasanya saat Anda berbicara kepada seseorang yang memberi manfaat bagi Anda, bukan? Ketika Anda meninggalkan perjumpaan itu dengan lebih ringan, dengan suara yang lebih kuat, dan tidak seperti setelah berbicara dengan putri Anda yang menelepon Anda hanya untuk menumpahkan masalahnya kepada Anda dan memotong pembicaraan ketika Anda ingin menceritakan sesuatu. Wanita yang bahagia tidak lagi mempercayai cerita itu, mereka tidak mengemis perhatian. Mereka tidak merendahkan diri untuk mendapatkan cinta. Mereka tidak menerima remah-remah kasih sayang, dan jika tidak ada seorang pun di sekitar, mereka tetap mencari diri mereka sendiri. Mereka menciptakan, mereka membuka diri terhadap dunia, mereka pergi ke alun-alun, mereka mendaftar untuk sebuah lokakarya, mereka berbicara kepada seseorang di penjual sayur, karena mereka mengerti bahwa tetap terkunci tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional, mengunci diri dalam keluhan, dalam nostalgia, dalam keadaan tidak ada yang mencintaiku, menggali lubang Anda sendiri, dan kemudian Anda mengeluh tentang berada di titik terendah. Apakah Anda ingin baik-baik saja? Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda merasa baik, dan jika Anda tidak memilikinya, pergilah dan carilah mereka. Jangan menunggu seseorang mengetuk pintu. Anda adalah orang yang harus pergi ke dunia, karena jika Anda tidak pergi keluar, jika Anda tidak bergerak, tahun-tahun Anda akan berlalu dalam waktu singkat, dan saya bukan orang yang mengatakan ini, data juga mengatakan demikian.
Penelitian tentang penuaan yang sehat menunjukkan bahwa orang tua dengan ikatan sosial yang kuat memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan kognitif, lebih sedikit depresi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, berbicara dengan seseorang yang membuat Anda merasa baik tidak hanya menyenangkan. Itu adalah obat untuk jiwa dan tubuh. Jadi ya, wanita yang bahagia tidak mengisolasi diri mereka sendiri. Mereka tidak berdiam diri. Mereka tidak mengunci diri di dunia mereka sendiri. Mereka pergi keluar, mereka mencari, mereka memilih, dan mereka mengelilingi diri mereka. Dengan apa yang mengangkat mereka? Nomor 3, mereka tak lagi meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Semuanya sudah berakhir, karena akan tiba saatnya dalam hidup ketika Anda harus berhenti memedulikan apa yang orang lain katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan. Wanita yang bahagia tidak berdandan agar diterima. Mereka tidak menundukkan kepala karena takut akan apa yang akan dikatakan orang lain. Mereka tidak berdandan agar diterima. Mereka bukan lagi untuk berpura-pura, atau untuk berhubungan baik dengan semua orang. Apakah Anda ingin berdandan dengan blus penuh bunga? Apakah kamu memakainya? Apakah Anda ingin pergi berdansa sendirian di usia 75? Ayolah, maksudmu aku tidak ingin melihatmu lagi? Anda mengatakannya, Anda tidak perlu izin untuk bebas, terutama di usia ini. Tahukah Anda berapa banyak tahun yang Anda habiskan untuk melakukan apa yang diharapkan dari Anda? Mengatakan ya saat kamu ingin mengatakan tidak, tetap diam karena takut, bertahan agar tidak terlihat buruk, berhenti main-main dengan rasa bersalah, belajar, bangkit dan terus maju. Karena jika kamu tidak memilih dirimu sendiri, tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Wanita bahagia tidak merasa bersalah karena bersinar. Mereka tidak meredupkan cahaya mereka agar orang lain tidak merasa dibayangi. Mereka tidak lagi mencari pengakuan. Mereka mencari kedamaian dan kedamaian itu muncul saat kamu melepaskan topengmu dan menunjukkan dirimu apa adanya. Dengan segala dirimu, lega rasanya, bukan? Bahasa Indonesia, mampu mengatakan apa yang Anda pikirkan, bahkan jika tidak semua orang setuju, mampu meninggalkan tempat di mana Anda tidak merasa baik, tanpa memberikan penjelasan, mampu melihat hidup Anda dengan jujur dan berkata, saya tidak akan berbohong kepada diri saya sendiri lagi. Dan ingatlah, saya tidak mengatakan itu tidak menyakitkan pada awalnya. Karena ya, menyakitkan mengecewakan mereka yang telah mengikat Anda dengan gagasan mereka tentang Anda, tetapi jauh lebih menyakitkan untuk mengkhianati diri sendiri. Jangan lupa, kebebasan bukanlah melakukan apa yang Anda inginkan. Itu adalah mampu menjadi diri Anda sendiri tanpa rasa takut, dan jika seseorang pergi karena mereka tidak menyukai versi asli Anda, biarkan mereka pergi, lebih baik sendiri daripada ditemani oleh seseorang yang tidak menghargai Anda. Juga, itu bukan kebetulan. Studi dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang hidup selaras dengan identitas mereka, yang tidak menekan siapa mereka, memiliki tingkat kepuasan pribadi, harga diri, dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi, yaitu, menjadi diri sendiri tidak hanya melegakan Anda, itu memperkuat Anda, dan setelah semua yang Anda lalui, Anda akan terus bersembunyi. Ayolah, jangan pura-pura bodoh, kau tahu betul bahwa ini saatnya. Bahasa Indonesia, saatnya memilih diri sendiri, menghargai diri sendiri, menunjukkan diri sendiri tanpa meminta izin karena wanita yang menerima dirinya sendiri, bersinar, dan orang yang bersinar, menarik kehidupan, dengarkan baik-baik. Jika sampai di sini sesuatu yang saya bicarakan beresonansi dengan Anda, tunggu untuk mendengar semua yang mengikuti. Itu akan terungkap untuk Anda, tetapi pertama-tama, saya meminta Anda untuk berlangganan saluran sehingga Anda tidak melewatkan video saya. Tinggalkan saya suka, dan beritahu saya dari kota atau negara mana Anda mendengarkan saya. Jangan lupa, jeda video sebentar dan beritahu saya dari mana Anda menonton saya. Lalu sekarang, mari kita lanjutkan dengan hal-hal yang dilakukan wanita bahagia berusia di atas 60, 70 atau 80 tahun setiap hari. Mari kita lanjutkan dengan posisi nomor 4 dan ini adalah, mereka tidak membawa ransel emosional orang lain. Mereka melepaskan apa yang menyakitkan, karena akan tiba saatnya ketika Anda melepaskan. Atau Anda tenggelam. Sesederhana itu, wanita bahagia bukanlah mereka yang tidak menyakiti diri sendiri. Mereka adalah mereka yang tidak tinggal untuk hidup dalam kesakitan. Mereka yang suatu hari berkata, aku tidak akan terus membawa ini bukan milikku, ini bukan milikku dan aku tidak akan terus menelannya. Berapa kali kau menelan kemarahan orang lain? Berapa kali kau menanggung rasa bersalah yang bahkan bukan milikmu? Orang yang tidak berani putus dengan putranya yang memanfaatkannya. Orang yang terus mengkhawatirkan saudaranya yang tidak pernah meneleponnya. Orang yang masih menangis untuk pasangan yang bahkan tidak mengingatnya. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Para wanita yang berhasil hidup dengan damai belajar untuk melepaskan, untuk mengatakan cukup sudah, untuk berhenti berpegang pada rasa sakit yang telah mereka atasi 20 tahun yang lalu. Karena tidak ada tas ransel yang lebih berat daripada tas yang bukan milikmu, dan betapa ringannya perasaan seseorang ketika benar-benar melepaskannya. Tidak, ketika seseorang berhenti memeriksa pesan yang tidak pernah sampai,
Ketika seseorang berhenti menunggu permintaan maaf dari orang-orang yang bahkan tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Ketika seseorang melihat ke cermin dan berkata, "Aku bukan sampah emosional siapapun." Dan ya, awalnya memang sulit, melepaskan itu menyakitkan, tetapi bertahan menghancurkanmu. Wanita yang bahagia tidak terus-menerus merenungkan pertengkaran, mereka tidak mengulang dalam kepala mereka apa yang dikatakan seseorang kepada mereka 10 tahun yang lalu. Mereka tidak memendam dendam seperti binatang peliharaan. Mereka belajar untuk berkata saya tidak bisa mengubah ini, tetapi saya dapat memilih untuk tidak memendamnya lagi. Dan itu bukanlah keegoisan, itu adalah cinta diri. Karena sementara Anda di sana tersiksa, yang lain tidur seperti bayi, Anda sadar, Anda memikul beban itu. Tetapi luka itu milik orang lain. Itu juga terbukti, orang yang lebih tua yang belajar untuk melepaskan kebencian dan mempraktikkan pengampunan, memiliki lebih sedikit penyakit kardiovaskular, lebih sedikit kecemasan dan kualitas tidur yang lebih baik, melepaskan juga kesehatan. Itu bukanlah frasa kartu pos, itu adalah kenyataan. Jadi jangan terus memberikan energi Anda kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Jangan terus memberikan ruang dalam jiwa Anda kepada mereka yang tidak lagi ada, atau lebih buruk, kepada mereka yang ada tetapi menyakiti Anda. Berikan penutupan pada apa yang menyakiti Anda, dan mulailah hidup tanpa ransel itu, karena Anda tidak dilahirkan untuk membawa sampah emosional siapapun. Nomor 5, mereka berpakaian untuk menyukai diri mereka sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, dan lihat betapa sederhananya, namun betapa mendalamnya. Karena berpakaian dengan baik bukanlah masalah mode, itu adalah pernyataan cinta diri yang diam-diam. Wanita yang bahagia tidak berpakaian untuk dilihat orang lain, mereka tidak memakai riasan untuk terlihat muda, mereka juga tidak mengenakan sesuatu karena dengan begitu mereka tidak terlihat tidak pada tempatnya. Mereka berpakaian untuk merasa nyaman, cantik, autentik, untuk melihat diri mereka di cermin dan berkata hari ini aku menyukai diriku sendiri. Hari ini aku memilih diriku sendiri. Hari ini aku merayakan diriku sendiri. Ah, betapa menyenangkannya mengenakan blus bunga yang kamu sukai. Bahkan jika putrimu menganggapnya terlalu mencolok, jadi apa? Biarkan dia memikirkannya. Itu adalah tubuhmu, pakaianmu, momenmu. Wanita yang masih hidup di dalam tidak menyamarkan diri mereka sebagai apa yang bukan diri mereka. Mereka mengekspresikan diri mereka menunjukkan diri mereka menegaskan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi berusaha menyembunyikan tubuh mereka atau berpura-pura menjadi usia yang lain. Mereka berpakaian dengan bermartabat, dengan anggun, dengan bangga, karena setiap kerutan, setiap uban, setiap lekuk tubuh menceritakan sebuah kisah. Dan mereka tidak ada di sana untuk menyembunyikannya, mereka ada di sana untuk memamerkannya dengan kepala tegak. Tahukah Anda apa perbedaannya? Wanita yang tidak bahagia melihat dirinya sendiri dan mengkritik dirinya sendiri. Wanita yang bahagia melihat dirinya sendiri dan memeluk dirinya sendiri. Dan tindakan berpakaian adalah bagian dari itu. Itu adalah bagian dari memilih diri sendiri. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang berjalan-jalan berpakaian rapi sepanjang hari. Saya berbicara tentang memilih diri sendiri setiap hari. Bahkan hingga ke detail yang paling sederhana. Kemeja yang membuat Anda merasa ringan, parfum yang mengingatkan Anda siapa Anda. Sepasang anting-anting yang membuat Anda merasa kuat bahkan jika Anda memakai sandal. Berhentilah mengganggu diri sendiri dengan pendapat orang lain. Berpakaianlah untuk diri sendiri. Karena ketika Anda menyukai diri sendiri semuanya berubah. Dan ya, percayalah atau tidak, sains juga punya pendapatnya. Studi dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa cara Anda berpakaian secara langsung memengaruhi suasana hati, harga diri, dan kepercayaan diri Anda. Itu tidak dangkal, itu simbolis, itu pribadi, itu kuat. Wanita yang bahagia tidak menunggu acara khusus untuk berdandan. Mereka membuat hari apapun menjadi istimewa karena mereka hidup. Dan itu adalah alasan yang cukup untuk berpakaian dengan bangga. Jadi jangan berpakaian untuk sekadar lewat tak disadari. Berpakaianlah untuk mengingat siapa Anda. Karena mereka yang berpakaian untuk menyenangkan diri sendiri tidak akan pernah luput dari perhatian. Nomor 6. Mereka hidup dengan rasa syukur, bukan mengeluh seperti korban. Cukuplah menangisi apa yang tidak terjadi. Wanita yang bahagia telah belajar untuk memfokuskan pandangan mereka pada apa yang ada. Bukan karena semuanya berjalan baik bagi mereka, tetapi karena mereka memilih untuk berhenti menghitung kesedihan mereka dan mulai menghitung berkat-berkat mereka. Apakah kamu bangun hari ini? Bisakah Anda berjalan ke dapur dan membuat kopi sendiri? Apakah Anda memiliki seseorang yang dapat mengucapkan selamat pagi kepada Anda, meskipun hanya lewat pesan teks? Baiklah, bersyukurlah, karena apa yang kamu anggap biasa, bagi banyak orang lain adalah kemewahan. Dan ya, tidak semuanya sempurna. Tetapi jika kamu menghabiskan hari mengeluh tentang apa yang hilang, kamu tidak akan pernah menikmati apa yang kamu miliki. Berhentilah main-main dengan ucapan korban itu. Hidup dari mengeluh membuatmu tidak bersemangat. Itu membuatmu layu. Itu menjauhkanmu dari semua hal yang masih dapat kamu bangun. Wanita yang bahagia tidak menyangkal rasa sakitnya. Tetapi
Mereka tidak menetap di dalamnya. Mereka tidak mengulang seperti mantra. Semuanya serba salah untukku, atau aku tidak lagi berguna untuk apapun. Mereka berkata terima kasih untuk matahari, untuk makanan, untuk kenangan yang membawa senyum ke wajahmu, untuk tetap hidup. Ah, betapa berbedanya ketika kamu memulai hari dengan bersyukur, bukan? Bahkan badan terasa lebih ringan, karena rasa syukur mengikatmu pada masa kini, memulihkan keyakinanmu, membuatmu melihat apa yang berhasil, apa yang tersisa, apa yang masih berharga. Dan ya, sains juga mengatakan demikian, mempraktikkan rasa syukur setiap hari, mengurangi tingkat stres, meningkatkan kesehatan kardiovaskular, dan memperkuat memori emosional. Artinya, bersyukur tidak hanya baik untuk jiwa, tetapi juga baik untuk tubuh, dan kamu pilih yang mana? Terus mengeluh seakan-akan hidup berutang sesuatu padamu atau bangun setiap pagi dan berkata, terima kasih, karena saya masih hidup dan masih punya waktu untuk menikmati apa yang tersisa? Korban menyalahkan, wanita yang sadar bersyukur, jadi itu membuat perbedaan. Jangan hidup menunggu dunia memberi Anda apa yang menurut Anda pantas Anda dapatkan. Hargai apa yang sudah Anda miliki dan lakukan setiap hari. Sebagai kebiasaan, sebagai keputusan, karena mereka yang bersyukur hidup dengan lebih kuat dan mereka yang hidup mengeluh tidak menyadari bahwa mereka melepaskan hal terpenting. Masa kini mereka. Nomor 7. Gerakan tubuhmu karena diam saja itu seperti mulai mati. Ya, kedengarannya kasar, tapi itu benar. Duduk seharian menonton TV, menyilangkan tangan, berkata, aku sudah terlalu tua untuk itu lagi, adalah cara tercepat untuk kelelahan. Wanita yang bahagia bukanlah atlet atau pelari maraton, tapi mereka bergerak, mereka berjalan, mereka meregangkan lengan, mereka melakukan beberapa squat sambil bersandar di kursi, mereka menyiram tanaman, mereka menaiki tangga dengan musik di latar belakang, apapun, tapi mereka tidak diam saja, karena mereka belajar bahwa tubuh itu seperti roda. Jika kamu tidak membuatnya berputar, ia akan berkarat dan ketika berkarat, kamu mulai rusak di dalam. Apakah itu menyakitkan? Ya, tentu saja menyakitkan. Apakah itu membebani Anda? Tentu saja. Tetapi berdiam diri di sofa juga menyakitkan dan perlahan-lahan membunuhmu. Ah, luar biasa, bukan begitu? Semakin sedikit Anda bergerak semakin lelah Anda, semakin Anda diam semakin sedikit keinginan Anda. Ini adalah lingkaran setan dan keluar dari itu adalah sebuah keputusan. Wanita bahagia tidak melakukannya untuk estetika. Mereka melakukannya karena menghormati diri mereka sendiri. Karena mereka memahami bahwa selama tubuh bergerak ada kehidupan dan jika ada kehidupan ada kesempatan. Bahkan jika itu 5 menit sehari. Bahkan jika itu menyakitkan. Bahkan jika itu lambat. Tetapi bergerak adalah memberitahu kehidupan bahwa saya masih bermain. Berhentilah main-main dengan saya tidak bisa lagi. Anda dapat melakukan lebih dari yang Anda pikirkan dan jika Anda tidak dapat melakukannya sendiri mintalah bantuan. Tetapi jangan hanya diam. Tahukah Anda bahwa olahraga teratur pada orang tua mengurangi risiko jatuh? Meningkatkan kualitas tidur, memperkuat tulang dan bahkan meningkatkan suasana hati? Ya, menggerakkan badan juga merupakan obat dan gratis. Seperti banyak hal yang baik bagi Anda dan yang Anda hentikan karena kebiasaan, jadi jangan mencari-cari alasan, putar musik, gerakan tangan Anda, pergilah ke trotoar, jalan-jalan di sekitar blok, tetapi lakukanlah, karena diam bukanlah istirahat. Itu adalah penyerahan diri dan Anda tidak datang ke dunia untuk menyerahkan diri Anda sendiri. Nomor 9, mereka makan untuk hidup. Bukan untuk kenyang, karena di titik ini dalam hidup Anda tidak lagi makan karena cemas, bosan, atau untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat diisi dengan makanan. Wanita yang bahagia telah belajar bahwa piring juga bisa menjadi tindakan penghormatan. Mereka tidak memaksakan hal pertama yang mereka temukan ke piring mereka juga tidak hidup seolah-olah setiap makanan adalah hukuman atau pesta yang tidak terkendali. Mereka makan secukupnya, apa yang baik bagi mereka, apa yang menyehatkan mereka, bukan karena itu tren, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena mereka tahu bahwa tubuh mereka layak untuk dirawat. Ah, betapa berbedanya saat Anda duduk untuk makan dengan kesadaran. Tidak. Anda mengunyah perlahan, Anda menghargai momen tersebut, Anda menikmati setiap gigitan, karena mereka mengerti bahwa ini bukan tentang mengisi perut, ini tentang memberi makan kehidupan. Mereka berhenti menghukum diri mereka sendiri dengan makanan, makan berlebihan secara diam-diam atau menjalani diet seolah-olah rasa lapar adalah dosa. Bukan salah satu atau yang lain. Mereka makan dengan seimbang, dengan kesenangan, dengan cinta diri dan jika mereka merasa seperti sepotong kue, mereka memakannya tanpa rasa bersalah dan jika hari itu tubuh mereka meminta sesuatu yang lebih ringan, mereka juga mendengarkannya, karena mereka tidak lagi makan karena emosi, mereka makan dengan niat. Tahukah Anda bahwa nutrisi yang baik di usia tua berhubungan langsung dengan kejernihan mental, suasana hati, dan pencegahan penyakit kronis? Ya, apa yang Anda taruh di piring Anda dapat mengangkat atau menenggelamkan Anda. Itulah mengapa wanita bahagia memilih apa yang alami, buatan sendiri, segar,
Bukan karena mereka terobsesi, tetapi karena mereka memahami bahwa setiap kali makan adalah cara untuk mengatakan pada diri mereka sendiri, saya masih menjaga diri saya sendiri, saya masih menghargai diri saya sendiri. Berhentilah mengganggu diri sendiri dengan hal itu tentang tidak masalah lagi apa yang saya makan. Lagi pula, apa maksud Anda itu tidak penting? Tentu saja penting, karena selama Anda masih hidup, setiap gigitan berarti, jadi berdamailah dengan makanan, jangan gunakan untuk menutupi apa yang Anda rasakan, jangan jadikan makanan sebagai musuh, gunakan untuk hidup lebih baik, agar merasa lebih kuat, lebih ringan, lebih menjadi diri sendiri. Nomor 10. Mereka punya alasan untuk bangun, meski itu sesuatu yang sederhana seperti merawat tanaman. Sebab jika Anda tidak memiliki, mengapa? Hari apapun akan menjadi beban. Pagi apapun akan menjadi beban yang harus dipikul. Wanita bahagia tidak bangkit karena kelesuan, mereka bangkit dengan tujuan. Dan tidak, Anda tidak harus menyelamatkan dunia, membesarkan cucu, atau menghidupi seluruh keluarga untuk merasa bahwa hidup Anda memiliki nilai. Terkadang resolusi itu sesederhana menyiram tanaman dalam pot, menulis beberapa baris di jurnal, membuat sup buatan sendiri, atau berjalan-jalan hanya untuk melihat langit. Dan meskipun kedengarannya kecil, hal-hal kecil juga berkelanjutan. Karena ketika Anda tidak memiliki alasan, Anda mulai kehilangan keinginan. Anda tidak tahu apa yang mesti dikenakan, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dijalani dan kemudian, tanpa menyadarinya, jiwa Anda mulai berkarat. Betapa berbedanya ketika Anda tahu ada sesuatu yang menanti Anda, rutinitas yang dipilih, aktivitas yang Anda sukai, komitmen terhadap diri sendiri. Wanita bahagia tidak menunggu motivasi jatuh dari langit. Mereka mencarinya, mereka menciptakannya, mereka menciptakannya. Dan jika suatu hari kamu merasa hampa, kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku lakukan hari ini yang bisa membuatku sedikit bahagia? Mereka tidak hanya duduk diam menunggu sesuatu terjadi, karena mereka telah belajar bahwa jika Anda tidak melakukannya sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Dan ini bukan lelucon, memiliki tujuan, bahkan yang minimal, dikaitkan dengan harapan hidup yang lebih panjang, kesehatan emosional yang lebih baik, dan bahkan risiko gangguan kognitif yang lebih rendah. Jadi berhentilah mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak lagi berguna, karena kalimat itu akan menghambatmu. Anda melayani, dan banyak melayani. Dan jika bukan untuk orang lain, maka itu untukmu. Jadi jika yang harus Anda lakukan hari ini hanyalah merawat tanaman, rawatlah dengan penuh cinta di dunia. Sebab selama ada sesuatu yang menghubungkan Anda dengan kehidupan, dengan masa kini, dengan kecintaan terhadap kehidupan sehari-hari, Anda masih bertumbuh, Anda masih berkembang. Nomor 11. Mereka belajar bernapas sebelum meledak. Karena ya, kesabaran juga bisa dilatih. Wanita bahagia bukanlah mereka yang tidak pernah marah, mereka adalah mereka yang tidak lagi membiarkan dirinya terbawa oleh dorongan hati. Sebelum berteriak, tariklah napas. Sebelum mereka melemparkan segalanya ke neraka, mereka diam sejenak, menenangkan diri, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan. Bukan karena mereka menelan semuanya, tetapi karena mereka paham bahwa eksploitasi tanpa berpikir tidak akan membebaskan. Ia melelahkan Anda. Betapa berbedanya jika Anda dapat mengerem, mengambil jeda internal, dan berkata kepada diri sendiri, saya tidak akan menyelesaikan ini dengan berteriak. Karena Anda tahu bahwa tidak semua hal layak diperjuangkan, bahwa ada pertempuran yang dimenangkan dengan keheningan, dengan jarak, dengan ketenangan. Mereka berhenti berdebat tentang segala hal. Mereka tidak lagi berjuang untuk menjadi benar, mereka lebih suka perdamaian. Dan itu tidak membuat mereka lemah, malah membuat mereka bijaksana. Artinya mereka tidak lagi bermain ke tangan mereka yang hanya datang untuk mengambil mereka dari pusatnya. Mereka menarik napas dalam-dalam, memberi diri mereka ruang, berpikir, dan kemudian bertindak. Bukan karena marah, tetapi karena kejelasan. Karena marah itu buta, tapi hati nurani melihat segalanya. Dan tahukah Anda apa? Latihan sederhana seperti bernapas secara sadar, bahkan hanya beberapa menit sehari, dapat mengurangi kecemasan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan pengaturan emosi. Jadi ini bukan buang-buang waktu, ini investasi pada diri Anda sendiri. Berhentilah membesar-besarkan masalah. Setiap kali Anda menyerang tanpa kendali, Anda tidak membebaskan diri Anda sendiri, Anda meracuni diri Anda sendiri. Dan kemudian Anda adalah orang yang menanggung beban ketidaknyamanan itu. Wanita yang bahagia tidak lagi terbawa oleh panasnya momen. Mereka terpilih. Mereka melindungi diri mereka sendiri. Mereka saling memberi gencatan senjata. Karena mereka tahu bahwa terkadang yang Anda butuhkan hanyalah
napas dalam-dalam yang menyelamatkan Anda dari melakukan atau mengatakan sesuatu yang akan lebih menyakiti Anda di kemudian hari. Nomor 12. Mereka tidak lupa bahwa matahari juga menyembuhkan. Dan ya, mungkin kedengarannya konyol, tetapi tidak. Wanita yang bahagia tahu bahwa tidak semuanya dapat diperbaiki dengan pil atau kata-kata. Terkadang yang Anda butuhkan hanyalah sesederhana pergi ke teras, duduk di kursi, dan membiarkan sinar matahari membelai wajah Anda. Dan tidak, itu bukan puisi, itu biologi. Matahari mengaktifkan vitamin D, meningkatkan suasana hati, mengatur tidur, dan memperkuat tulang. Tahukah Anda bahwa 15 menit sinar matahari setiap hari dapat membantu mengurangi gejala depresi ringan pada orang dewasa yang lebih tua? Begitu sederhana dan begitu hebat. Dan wanita-wanita itu tahu itu. Mereka tidak menunggu musim panas untuk berjemur. Mereka mencari sedikit cahaya bahkan di musim dingin, bahkan ketika semuanya kelabu. Karena mereka tahu ada kehangatan yang datang tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari langit. Dan saat matahari menyentuhnya, sesuatu di dalamnya juga menyala. Karena berjemur bukan hanya tentang menyerap panas, tetapi tentang mengingatkan diri Anda bahwa Anda masih termasuk di dunia ini, bahwa hidup terus berjalan, dan bahwa Anda juga dapat terus bersinar. Nomor 13. Mereka tidak pernah berhenti mempelajari hal-hal baru. Wanita yang bahagia tidak terus-menerus terjebak dalam pemikiran, saya tidak mampu lagi, atau, itu untuk anak muda. Sebaliknya, setiap hari mereka membiarkan diri mereka menemukan sesuatu yang baru, meskipun itu kecil. Mereka belajar cara menggunakan telepon seluler, mereka berani mencoba resep yang berbeda, mereka mendaftar lokakarya, mereka membaca buku, mereka menonton film dokumenter, mereka mengajukan pertanyaan, mereka mengikuti perkembangan terkini. Karena mereka mengerti bahwa selama Anda memiliki rasa ingin tahu, Anda memiliki masa muda. Selama Anda terus belajar, Anda terus bertumbuh. Wanita bahagia tidak menyerah pada gagasan bahwa waktu mereka telah berlalu. Mereka menciptakan zaman baru, minat baru, keinginan baru. Dan itu membuat mereka tetap hidup, terjaga, dan terhubung dengan dunia. Tidak masalah apakah Anda mempelajari sesuatu yang rumit atau sesuatu yang sederhana. Yang penting adalah jangan menutup pintu terhadap keajaiban. Karena siapapun yang berhenti belajar, mulai memudar. Nomor 14. Dan terakhir, wanita bahagia bersyukur setiap hari. Bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena mereka memilih untuk melihat apa yang mereka miliki, daripada menyesali apa yang hilang. Setiap pagi mereka menemukan sesuatu untuk disyukuri, hari yang baru, secangkir kopi hangat, pesan dari orang terkasih, kenangan indah, fakta sederhana bahwa mereka masih ada di sini, bernapas. Karena mereka tahu bahwa rasa syukur tidak menghapus rasa sakit, tetapi meringankan beban. Itu tidak mencegah kehilangan, tetapi mengajarkan Anda untuk menghargai apa yang masih ada. Dan ketika Anda hidup dengan rasa syukur, Anda mulai melihat keindahan bahkan dalam hal-hal kecil, bahkan dalam hal-hal yang rusak. Wanita yang bahagia tidak bersyukur karena tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Mereka bersyukur meski mengalami semua hal buruk. Dan itu membuat mereka hebat, membuat mereka bebas, membuat mereka kuat. Dan sebelum kamu pergi, aku ingin memberitahumu sesuatu. Jika video ini membuat Anda berpikir, jika ada yang berkesan bagi Anda, jika ada dari 14 hal ini yang menginspirasi Anda untuk memulai suatu tempat, jangan lupa berlangganan saluran ini. Dengan cara itu, Anda tidak akan melewatkan video berikutnya dan kita akan terus berbagi kebenaran kecil dan besar dalam kehidupan ini bersama-sama. Klik berlangganan dan aktifkan loncengnya. Karena kita tidak datang ke sini untuk bertahan hidup, kita datang ke sini untuk benar-benar hidup. Diri Anda sendiri. Mengapa begitu banyak wanita, setelah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun menikah, mulai menjauh dari suami mereka? Apa yang sebenarnya berubah? Banyak orang berpikir bahwa itu karena rutinitas, kurangnya gairah, atau sekadar berlalunya waktu. Namun, alasan sebenarnya jauh lebih praktis daripada yang Anda bayangkan. Bayangkan Anda telah berjalan di jalur yang sama selama bertahun-tahun. Awalnya, jalan itu jelas, tanpa hambatan, penuh dengan kegembiraan dan tujuan. Namun, seiring waktu, jalur itu menjadi semakin sulit untuk dilalui. Batu-batu di jalan, tanda-tanda yang membingungkan, dan yang terburuk, orang yang berjalan bersamamu tidak lagi berjalan dengan kecepatan yang sama. Dan disitulah dilema muncul. Apakah kamu tinggal di belakang, menunggu, mengorbankan kesejahteraanmu sendiri, atau terus maju, mencari cara baru untuk menikmati hidup? Banyak wanita, saat mencapai usia matang, membuat keputusan yang mengejutkan banyak pria.
Tapi, jika kamu memikirkannya dengan baik, itu masuk akal. Hari ini kita akan mengungkap 8 alasan utama mengapa begitu banyak wanita menjauh dari suami mereka saat menua. Kita akan mulai dari nomor 8 hingga 1, dan biarkan aku memberitahumu sesuatu. 3 poin terakhir akan membuka mata Anda sepenuhnya, karena disitulah kunci dari semuanya. Jadi, tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar akan sangat menginspirasi Anda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan poin 8 dari daftar ini, dan inilah poinnya. Mereka bosan menjadi satu-satunya yang mengurus segalanya. Bayangkan kamu memiliki tanaman yang indah, salah satu yang kamu rawat sejak kecil. Kamu menyiraminya setiap hari, memastikan ia mendapat cahaya yang cukup, memberi pupuk, dan memangkasnya saat diperlukan. Selama bertahun-tahun, kalian tumbuh bersama, tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Kamu terus menyiraminya, tapi tanaman itu berhenti merespons. Daunnya layu, batangnya menjadi rapuh, dan sekeras apapun kamu berusaha, sepertinya tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu, suatu hari, kamu menyadari sesuatu yang mengerikan. Tanaman itu tidak pernah tumbuh dengan sendirinya. Selalu bergantung padamu. Tanpa kamu, ia tidak bisa bertahan hidup. Dan untuk pertama kalinya, kamu bertanya pada diri sendiri, siapa yang telah menyiramiku selama ini? Siapa yang telah merawatku? Begitulah perasaan banyak wanita saat menua bersama suaminya. Mereka menghabiskan seumur hidup menyiram cinta, rumah, keluarga, dan hubungan, tetapi tidak ada yang merawat mereka. Mereka memasak, mencuci, mengatur, dan menopang segalanya sementara suaminya bekerja atau hanya hidup tanpa peduli pada detail. Dan ketika saatnya tiba ketika mereka akhirnya ingin bersantai, mereka menyadari bahwa cerita tidak berubah. Mereka tetap menjadi satu-satunya yang mengurus segalanya. Karena dia bergantung pada mereka untuk segalanya. Dan pada awalnya, banyak yang menerimanya tanpa mengeluh. Karena mereka mencintai mereka, karena mereka telah bersama selama puluhan tahun. Tapi cinta, ketika hanya berjalan satu arah, akan memudar. Dan ketika seorang wanita mulai merasa lebih seperti perawat atau pembantu daripada istri, sesuatu di dalam dirinya berubah. Karena satu hal adalah mencintai seseorang. Hal lain yang sangat berbeda adalah merasa terjebak dalam peran yang tidak pernah berakhir. Berapa kali kamu melihat seorang pria tua yang janda dan dalam kurang dari setahun sudah punya pasangan baru? Karena dia tidak tahu cara hidup sendiri, karena dia tidak tahu cara merawat dirinya sendiri, karena dia membutuhkan seseorang yang akan melakukan apa yang selalu dia dapatkan tanpa usaha. Dan berapa kali kamu melihat seorang wanita tua yang janda dan berkata, "Aku tidak ingin merawat pria lain lagi"? Itu terjadi karena banyak dari mereka telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menopang hidup orang lain. Dan ketika akhirnya mereka melihat kesempatan untuk memikirkan diri sendiri, mereka mengambilnya. Bukan karena mereka tidak mencintai suami mereka, tetapi karena setelah begitu lama, mereka telah belajar mencintai diri sendiri juga. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Bukan karena wanita tua ingin berpisah, tetapi karena pria mendorong mereka untuk melakukannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan perselingkuhan, tapi dengan sesuatu yang lebih buruk. Dengan ketidakpedulian karena tidak pernah belajar menjadi penopang diri sendiri. Karena cinta bukan hanya ada di sana, cinta juga berarti berbagi beban. Dan ketika seorang wanita lelah menjadi satu-satunya yang menopang segalanya, pada akhirnya dia akan berhenti melakukannya. Dan saat itu, segalanya runtuh. Nomor 7, mereka merasa diabaikan secara emosional. Bayangkan Anda memiliki radio tua di rumah, salah satu yang dulu Anda nyalakan setiap pagi, yang menemani Anda dengan musik, berita, suara-suara familiar, hingga suatu hari Anda berhenti memperhatikaninya. Anda tidak lagi menyetelnya. Bukan karena tidak berfungsi, tapi karena kamu terbiasa dengan kehadirannya. Ia berhenti menjadi penting. Dan begitulah banyak wanita merasa dalam pernikahan mereka setelah puluhan tahun hidup bersama. Seperti radio yang masih menyala, tapi tidak ada yang mendengarkan. Karena hubungan tidak hancur dalam semalam. Itu bukan petir, tapi tetesan air yang terus-menerus. Awalnya halus, dia tidak lagi menanyakan bagaimana harinya, tidak lagi menatapnya dengan rasa ingin tahu, tidak lagi mendengarkan ketika dia menceritakan sesuatu yang penting baginya. Dia terus berbicara, tapi dia menyadari bahwa dia berhenti mendengarkan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka masih muda, dia ada di sana, menatapnya, menanyakan hal-hal, mendengarkan. Tapi seiring waktu, dia berhenti melakukannya. Dan bukan karena dia tidak mencintainya, tapi karena kebiasaan membunuh minat.
Dia berhenti melihatnya. Dan ini tidak berarti dia mengabaikannya secara terang-terangan. Dia bukan orang yang kejam atau memperlakukannya dengan buruk, tapi dia juga tidak memperlakukannya dengan baik. Dan ketidakpedulian itu, pemutusan emosional itu, jauh lebih buruk daripada perdebatan. Karena setidaknya saat bertengkar, ada emosi yang terlibat. Tapi saat semuanya menjadi monoton, otomatis, kosong, itulah saat seorang wanita mulai merasa benar-benar sendirian. Masalahnya, banyak pria tidak menyadari bahwa kesepian bukan hanya soal fisik. Bersama seseorang dan merasa tidak peduli. Bayangkan ini, sepasang suami istri pergi makan malam. Mereka sudah bersama selama 40 tahun. Mereka duduk di meja, memesan makanan, dan menghabiskan seluruh makan malam tanpa berbicara. Dia melihat sekitar dan melihat pasangan lain tertawa, berbincang, berbagi. Dan disitulah dia merasakannya. Dia lebih sendirian duduk di depan suaminya daripada jika dia berada di meja itu sendirian. Dan yang terburuk adalah, jika dia mengatakan sesuatu, dia hanya menjawab. Tapi apa yang kamu keluhkan? Kan aku di sini? Itulah masalahnya. Ini bukan hanya tentang kehadiran fisik, tapi tentang kehadiran emosional. Ada titik di mana seorang wanita lelah menjadi perabotan di rumahnya sendiri. Dia lelah berbicara dengan seseorang yang hanya mengangguk tanpa mendengarkan. Dia lelah merasa bahwa emosinya, pikirannya, perasaannya, tidak berarti apa-apa. Dan ketika kelelahan itu menumpuk, dia mulai mencari sesuatu yang lain. Tidak harus pasangan lain, tapi ruang di mana dia merasa dilihat, di mana dia merasa didengar, di mana dia merasa hidup. Karena pada akhirnya, kita tidak menjauh dari orang yang menyakiti kita. Kita menjauh dari orang yang membuat kita merasa tidak ada. Nomor 6. Mereka berhenti toleran. Ada saat dalam hidup di mana sesuatu berubah. Sesuatu mengklik di kepala dan tiba-tiba apa yang dulu kamu tahan dengan sabar, apa yang dulu kamu benarkan, apa yang dulu kamu biarkan berlalu, tidak bisa lagi kamu toleransi. Seperti saat kamu punya sepasang sepatu yang sudah menemani kamu bertahun-tahun. Awalnya sedikit ketat, tapi kamu terbiasa. Lalu, seiring waktu, sepatu itu aus, berubah bentuk, mulai menyakitkan, tapi kamu tetap memakainya karena kamu berkata pada diri sendiri, "Ya, aku sudah mengenalnya, aku sudah terbiasa." Sampai suatu hari, tanpa peringatan, kamu menginjak sesuatu dengan salah, rasa sakitnya tak tertahankan, dan kamu berkata, "Cukup, tidak lagi." Begitulah yang terjadi pada banyak wanita setelah puluhan tahun pernikahan. Mereka menahan diri selama bertahun-tahun. Mereka menahan kebiasaan buruk, kata-kata menyakitkan, ketidakpedulian, penolakan, keheningan yang canggung, janji-janji kosong. Tapi suatu hari, sesuatu klik. Karena saat muda, kita diajari untuk bersabar. Kita diberitahu bahwa setiap pernikahan memiliki pasang surut, bahwa kita harus mengalah, bahwa kita harus pengertian. Kita diulang-ulang bahwa cinta adalah menahan, bahwa keluarga adalah pengorbanan, bahwa tidak semuanya indah. Dan kamu mempercayainya. Jadi kamu menghabiskan bertahun-tahun membenarkan, memaafkan, menunggu dia berubah, menunggu suatu hari dia menyadari apa yang kamu lakukan untuknya. Tapi kemudian kamu mencapai usia di mana waktu menjadi terlalu berharga. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak berhutang apa-apa padamu, bahwa hari-hari berlalu lebih cepat, bahwa jam tidak bisa diputar balik. Dan disitulah kamu bertanya pada diri sendiri, seberapa lama lagi aku bisa menahan ini? Kamu menyadari bahwa kamu telah menghabiskan setengah hidupmu menelan kata-kata, diam tentang hal-hal yang mengganggumu, dan meremehkan hal-hal yang menyakitimu. Dan suatu hari, kamu hanya memutuskan bahwa cukup sudah. Kamu menjadi lebih agresif atau dendam. Kamu hanya berhenti membenarkan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan. Kamu berhenti tertawa karena terpaksa, berhenti mengatakan tidak apa-apa saat sebenarnya ada masalah, dan berhenti tinggal di tempat-tempat yang membuatmu tidak nyaman. Dia datang terlambat dan bahkan tidak memberitahu. Dulu kamu menghela napas dan membiarkannya berlalu. Sekarang kamu bertanya, mengapa aku harus menahan ini? Dia tidak pernah perhatian, tidak pernah mengucapkan kata-kata manis. Dulu kamu bilang itu sifatnya, dia memang tidak detail. Sekarang kamu berpikir, mengapa aku harus puas dengan kurang dari yang aku layak dapatkan? Dia melakukan apa yang dia mau tanpa bertanya, tanpa mempertimbangkan pendapatmu. Dulu kamu bilang itu normal, pria memang begitu. Sekarang kamu mengerti bahwa tidak, itu tidak seharusnya begitu. Dan ketika seorang wanita mencapai titik itu, ketika kesabarannya habis dan harga dirinya bangkit,
tidak ada jalan kembali. Karena tidak ada yang meninggalkan hubungan karena satu masalah saja. Dia meninggalkannya karena masalah-masalah kecil yang selalu ada menjadi gunung yang tidak bisa didaki. Dan disitulah banyak wanita mengambil keputusan paling sulit, tapi paling membebaskan dalam hidup mereka. Bukan karena mereka ingin sendirian, bukan karena mereka tidak lagi percaya pada cinta. Tapi setelah bertahun-tahun, mereka menyadari bahwa mereka lebih memilih sendirian daripada terus menahan apa yang seharusnya tidak pernah mereka tahan. 5. Mereka menyadari bahwa cinta sudah tidak ada lagi, hanya kebiasaan. Ada sesuatu yang aneh dan menyakitkan yang mulai terjadi ketika waktu berlalu dalam hubungan. Dan saya tidak berbicara tentang kelemahan fisik, rambut putih, atau kerutan. Saya berbicara tentang kekosongan yang sunyi yang mulai meresap ke dalam hati, seolah-olah sesuatu yang dulu cerah dan penuh kehidupan perlahan-lahan padam. Seperti lampu yang pada awalnya menyinari dengan cahaya hangat dan ramah, tetapi seiring waktu mulai berkedip tanpa disadari, hingga akhirnya tidak lagi menerangi seperti dulu. Itu adalah momen menyakitkan ketika kamu melihat cermin kehidupanmu dan menyadari bahwa apa yang pernah menjadi cinta yang berapi-api, penuh gairah, tatapan penuh arti, dan gestur lembut, kini telah berubah menjadi rutinitas, kebiasaan, hampir seperti kewajiban. Dan bukan berarti semuanya hilang begitu saja. Tidak. Itu jauh lebih halus. Seperti taman yang awalnya mekar dengan warna-warna cerah, tetapi seiring berjalannya waktu, bunga-bunga layu, daun-daun gugur, dan sedikit demi sedikit, tempat yang dulu penuh kehidupan kini hanya menjadi tanah gersang yang tak lagi berbuah. Rutinitas menguasai segalanya. Ucapan selamat pagi kini hanyalah pengulangan kosong, seperti jam yang menunjuk waktu yang sama berulang kali, tapi tanpa makna yang sama. Tidak ada lagi percikan yang membuat hati berdebar lebih cepat. Tidak ada lagi keinginan untuk menatap mata dan merasa dunia menghilang, karena yang ada hanyalah ucapan selamat pagi yang mekanis, diucapkan karena kebiasaan, bukan karena cinta. Seperti saat kamu memiliki hidangan favorit yang selalu kamu sukai, tetapi seiring waktu, hidangan itu menjadi sekadar kebiasaan. Awalnya, setiap suapan adalah ledakan rasa, tapi setelah makan berkali-kali, rasanya tidak sama lagi. Itu tidak lagi menggugah selera, hanya menjadi kewajiban lain dalam daftar hal yang harus dilakukan. Dan yang paling menyedihkan adalah kamu bertanya-tanya, kapan rasa itu hilang? Kapan kita berhenti menikmati satu sama lain, berpelukan, dan berbicara dengan kedekatan yang hanya bisa diciptakan oleh cinta yang dalam? Karena, jujur saja, ada saat-saat ketika kamu mulai bertanya-tanya apakah masih ada sesuatu yang tersisa. Cikan passion itu, atau apakah semua yang kamu miliki sekarang hanyalah cermin pecah dari apa yang pernah ada? Dalam keintiman, dalam percakapan, dalam rencana, tidak ada lagi keakraban, tidak ada lagi tatapan yang penuh arti. Yang ada hanyalah datang dan pergi. Seperti dua orang yang tinggal di bawah atap yang sama, tapi di dalam hati sudah tidak berbagi apa-apa. Cinta perlahan-lahan berubah menjadi hubungan yang didasarkan pada kenyamanan. Lebih mudah untuk tetap tinggal karena itu yang selalu kamu kenal. Lebih mudah mengikuti jalan yang sudah dikenal meskipun tidak lagi membuatmu merasa hidup. Seperti ketika kamu tetap di pekerjaan yang tidak lagi kamu sukai karena nyaman, karena tidak ingin berusaha mencari yang baru. Dan saat itulah, ketika tahun-tahun berlalu dan hati sudah lelah menunggu, kamu menyadari bahwa cinta sudah tidak ada lagi, hanya kebiasaan yang tersisa. Keinginan telah hilang, kebersamaan telah pudar, dan yang tersisa hanyalah kenangan akan apa yang pernah ada. Sebuah cinta yang pernah menerangi hidup, tapi kini hanya tersisa kegelapan, menunggu sesuatu yang takkan pernah kembali. Ini adalah pukulan yang keras karena kebiasaan mungkin terasa aman, tapi di lubuk hati, itulah yang menghalangimu untuk melangkah maju, menghalangimu untuk menemukan percikan yang akan mengembalikan kebahagiaanmu. Kamu terjebak dalam siklus ketidakpedulian, bertanya-tanya apakah pernah benar-benar bahagia, atau apakah kamu hanya meyakinkan diri sendiri bahwa itu cukup. Nomor 4. Kurangnya usaha dalam hubungan. Ada sesuatu yang sering terjadi seiring berjalannya waktu, sesuatu yang merayap tanpa kita sadari dan, ketika kita melihatnya dengan jelas, sedang menghancurkan hubungan yang paling kuat. Kurangnya usaha. Saya berbicara tentang usaha yang tulus, usaha yang berasal dari hati, yang membuat Anda ingin memberikan yang terbaik dari diri Anda, bahkan ketika Anda tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Sekarang, pikirkan hubungan Anda. Cinta di tahun-tahun awalnya cerah, penuh warna, penuh energi. Tapi, apa yang terjadi ketika Anda berhenti menyiraminya, berhenti memberikan usaha yang dibutuhkannya? Ia padam. Padam seperti bunga yang layu. Kamu membiarkan rutinitas, tanggung jawab, dan kenyamanan mengambil yang terbaik dari dirimu.
Dan, ketika kamu menyadarinya, tidak ada yang tersisa. Kilauan, gairah, keinginan untuk terus tumbuh bersama, hilang. Itu seperti ketika kamu membeli mobil baru, mobil yang membuatmu bersemangat, mobil yang ingin kamu kendarai setiap hari. Kamu merawatnya dengan baik, membersihkannya, merawatnya dengan teliti, tapi pada akhirnya, keausan mulai mengambil alih. Dan jika kamu berhenti melakukan perawatan yang tepat, jika kamu berhenti memeriksanya secara rutin, kamu menyadari bahwa mobil itu tidak bisa lagi dinyalakan, tidak bergerak dengan lancar, dan tidak memiliki tenaga yang sama. Dan yang paling buruk adalah, setelah semua itu, kamu tidak lagi tertarik untuk memperbaikinya. Lebih mudah membiarkannya terparkir di garasi, menunggu remnya berkarat. Hal yang sama terjadi dalam hubungan ketika kamu berhenti berusaha. Percakapan panjang, detail-detail kecil yang menunjukkan bahwa kamu peduli. Tapi pada akhirnya, kata, "Aku mencintaimu," menjadi rutinitas, kata-kata kosong. "Aku merindukanmu," terlupakan, karena kebiasaan berada bersama tidak lagi membawa emosi yang sama. Kamu terbiasa dengan kehadiran orang lain, tapi berhenti berusaha untuk benar-benar melihatnya, untuk benar-benar mendengarkannya. Ini adalah lingkaran setan yang tampak begitu sederhana. Setiap kali kamu berhenti berusaha, semakin mudah untuk tidak melakukannya. Karena tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi gestur kecil yang membuatmu tetap terhubung dengan orang yang pernah kamu cintai. Dan saat kamu menyadarinya, kamu bertanya, kemana semua itu pergi? Dan jawabannya sederhana. Itu pergi saat kamu berhenti berusaha. Usaha bukan hanya tentang melakukan hal-hal luar biasa. Bukan tentang hadiah mahal atau gestur besar. Ini tentang hal-hal kecil yang, seiring waktu, membuat perbedaan. Itu adalah kopi yang kamu buat di pagi hari untuknya tanpa dia minta. Itu adalah tatapan penuh arti yang lebih bermakna daripada 1000 kata. Itu adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bagaimana kamu benar-benar ada. Itu adalah momen-momen yang tidak perlu sempurna, tapi perlu ada, hadir. Ketidakhadiran usaha adalah yang mengubah cinta menjadi sesuatu yang datar. Usaha adalah yang menjaga api tetap menyala, yang membuatmu menyalakan mesin setiap pagi, yang memaksa kamu menatap mata orang itu dan berkata, "Aku masih ingin melakukan ini bersamamu." Karena dalam hidup, segala sesuatu membutuhkan usaha, mulai dari tubuh yang kamu rawat di gym hingga persahabatan yang kamu jaga. Dan jika kamu berhenti berusaha dalam cinta, dalam hubungan, maka hubungan itu akan tertinggal, terlupakan, seperti mobil tua yang tidak ada yang mengemudikan lagi. Cinta di usia tua tidak boleh menjadi cerita kebiasaan, harus menjadi cerita tentang belajar kembali, memperbarui komitmen, menemukan cara baru untuk merawat apa yang sudah kamu bangun. Tanpa usaha, tidak ada cinta. Tanpa usaha, tidak ada kehidupan. Dan tanpa kehidupan, tidak ada yang layak diperjuangkan. Dengarkan dengan seksama. Akhirnya, saya akan mengungkapkan 3 alasan terakhir mengapa wanita, ketika mencapai tahap tertentu dalam hidup mereka, memutuskan untuk berpisah. Tapi sebelum itu, jika kamu sudah sampai di sini, tinggalkan komentar di tempat kamu menonton video ini. Aku mendorongmu untuk berlangganan jika belum menjadi bagian dari komunitas kami dan tinggalkan like MU. Itu sangat penting bagiku. Jangan lupa, post video sebentar dan komentar dari mana kamu menontonnya. Sekarang, mari kita bahas 3 alasan terakhir mengapa wanita memutuskan untuk berpisah. Alasan ketiga adalah, mereka lebih memilih kedamaian daripada terus berurusan dengan konflik. Seiring bertambahnya usia, gagasan untuk terus berjuang atau berurusan dengan konflik yang konstan mulai kehilangan daya tariknya. Hidup, yang dulu tampak seperti pertempuran terus-menerus, mulai bergeser menjadi pencarian momen-momen ketenangan, momen-momen di mana jiwa bisa bernapas, di mana segala hal lain tidak lagi penting. Bayangkan kamu berada di sebuah rumah di tengah badai. Jendela-jendela tertutup, tapi angin masih bertiup kencang. Suara hujan yang menghantam dinding membuatmu merasa gelisah, seolah-olah dunia akan runtuh. Awalnya kamu menolak, terus mencoba memperbaiki jendela, mencari solusi, berpikir bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk mengendalikan kekacauan. Tapi ada saatnya kamu hanya duduk dan menunggu badai berlalu. Kebisingan, pertengkaran dengan angin, atau konfrontasi yang tidak membawa hasil. Yang kamu inginkan hanyalah ketenangan. Hal yang sama terjadi pada banyak pasangan saat mereka mencapai usia lanjut. Konflik yang terus-menerus sudah tidak menarik lagi. Setiap pertengkaran, setiap ketidaksepakatan, setiap diskusi sepertinya menguras lebih banyak energi daripada yang tersisa. Dan meskipun pada awalnya mereka percaya bahwa solusi adalah berjuang, atau berubah,
atau mengubah segala sesuatu yang salah. Seiring berjalannya waktu, yang sebenarnya mereka hargai adalah kedamaian. Kedamaian yang datang saat Anda memutuskan bahwa tidak worth it untuk terus bertengkar. Saat Anda menyadari bahwa daripada terus mencari siapa yang benar, Anda lebih memilih untuk tidak berdebat lagi. Tahu bagaimana rasanya momen itu? Seperti berdiri di depan televisi dengan volume maksimal, semua saluran berganti-ganti, suara-suara bertabrakan, iklan-iklan menginvasi ruang Anda hingga akhirnya Anda memutuskan untuk mematikan televisi. Ketenangan bukan tentang menang dalam pertengkaran, tapi tentang tidak perlu bertengkar lagi. Itu seperti akhirnya kamu mengerti bahwa pertempuran itu tidak penting, bahwa semua kebisingan itu hanya membuatmu lelah. Kamu menyadari bahwa, mungkin, kamu tidak perlu segalanya sempurna, bahwa tidak peduli siapa yang benar. Satu-satunya yang benar-benar penting adalah merasa tenang, adalah mendapatkan kembali ruang untuk dirimu sendiri, untuk bernapas. Dan inilah detail yang mengejutkan. Seringkali, kedamaian itu datang dengan mengorbankan sesuatu yang penting, yaitu kekecewaan. Orang tua lebih memilih membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai alurnya daripada terus berkonfrontasi dan menuntut segala sesuatu berubah. Mereka lelah mencoba menyelamatkan sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Mereka tidak punya energi lagi untuk mencari kesempurnaan atau memperbaiki setiap kesalahan, atau mengubah cara mereka berkomunikasi. Mereka berhenti berjuang, bukan karena mereka kehilangan harapan, tetapi karena mereka tidak ingin terus berjuang. Terkadang, orang tua lebih memilih kesendirian atau pemutusan hubungan daripada terus berada dalam pertempuran konstan. Lebih mudah diam, lebih mudah mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebenarnya tidak. Karena, pada akhirnya, siapa yang ingin terus menghadapi sesuatu yang tidak memiliki solusi? Siapa yang ingin terus berjuang ketika yang sebenarnya diinginkan hanyalah merasa damai dengan diri sendiri dan dengan apa yang ada di sekitarnya? Ini adalah dilema yang dihadapi banyak orang saat menua. Pertengkaran sudah bukan lagi pilihan. Bukan berarti cinta telah hilang, tetapi kebutuhan akan kedamaian menjadi prioritas. Kedamaian adalah tempat berlindung terakhir, tempat suci di mana hati mencari ketenangan setelah hidup yang penuh tekanan. Namun, terkadang tempat berlindung itu membawa pemisahan emosional yang, dalam jangka panjang, justru menjauhkan orang lebih dari konflik terbuka. Karena, meskipun tidak bertengkar, kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakmampuan untuk berbicara tentang hal-hal yang benar-benar penting bisa jauh lebih menyakitkan. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah pertarungan yang dimenangkan atau kalah, melainkan hubungan yang sekadar menghilang karena keinginan akan kedamaian menelan kebutuhan untuk terus berjuang demi apa yang pernah ada. Nomor 2. Mereka menyadari bahwa mereka lebih menikmati hidup tanpa dia. Ada saat dalam hidup ketika kamu menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwa kamu lebih menikmati hidup tanpa orang itu di sampingmu. Dan bukan berarti sesuatu yang buruk telah terjadi, atau tiba-tiba segalanya menjadi mengerikan, tapi kamu hanya menyadari bahwa ada kebebasan, energi, dan kedamaian yang tidak pernah kamu bayangkan akan kamu rasakan. Itu seperti ketika kamu telah berjalan begitu lama dengan beban di punggungmu, dan ketika kamu melepaskannya, kamu terkejut dengan rasa ringan yang kamu rasakan. Awalnya sedikit sulit, tentu saja. Kamu bertanya-tanya apakah itu ide yang baik, tapi pada akhirnya kamu menyadari bahwa tanpa beban itu, segalanya menjadi lebih mudah. Bayangkan kamu sudah bertahun-tahun memakai jaket tebal, jaket yang diberikan dengan penuh kasih sayang, yang kamu pakai sepanjang musim dingin. Tapi, seiring waktu, kamu mulai merasa jaket itu tidak senyaman dulu. Jaket itu membuatmu sesak, membatasi gerakmu, dan meskipun kamu memakainya dengan niat baik, kamu mulai berpikir bahwa jaket itu sudah tidak diperlukan lagi. Suatu hari, di tengah udara dingin, kamu melepasnya, dan tiba-tiba udara segar membuatmu merasa hidup kembali. Kamu menyadari bahwa berjalan menjadi lebih mudah, kamu tidak lagi merasa lelah, dan kamu bergerak dengan lebih leluasa. Mantel itu telah memberatkanmu lebih dari yang kamu sadari. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Terkadang, seiring bertambahnya usia, seseorang menyadari bahwa hidup tanpa kekhawatiran konstan tentang orang lain, tanpa harus menghadapi pertengkaran, ekspektasi, atau tanggung jawab bersama, adalah sebuah kelegaan. Kita mulai menikmati hal-hal kecil, seperti berjalan-jalan sendirian di taman, duduk minum kopi dengan teman-teman, membaca buku tanpa gangguan, atau bahkan hanya menikmati waktu sendirian dengan pikiran sendiri. Yang mengejutkan adalah, tanpa kehadiran orang lain, hal-hal yang dulu terasa seperti beban kini menjadi sumber kebahagiaan. Seolah-olah, dengan hidup untuk diri sendiri, kita dapat kembali terhubung dengan apa yang benar-benar kita sukai. Banyak orang menyadari bahwa, saat sendirian, mereka dapat melakukan apa yang benar-benar membuat mereka bahagia,
tanpa harus bernegosiasi atau mencapai kesepakatan. Kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, menjadi tak ternilai harganya. Ingatkah Anda bagaimana rasanya saat berusia 20 tahun dan bisa memutuskan segala sesuatu sendiri? Rasa kemandirian, rasa kontrol penuh atas hidup Anda, menjadi sebuah kemewahan yang, seiring bertambahnya usia, Anda mulai hargai lebih dari sebelumnya. Terkadang, butuh waktu untuk mencapai titik ini. Selama bertahun-tahun, Anda terbiasa berbagi segalanya, melakukan hal-hal bersama, mengambil keputusan sebagai pasangan, dan meskipun pada saat itu terasa baik, ada saatnya keinginan untuk sendirian menjadi begitu kuat hingga mengejutkan Anda. Itu seperti cahaya yang bersinar dalam kehidupan sehari-hari Anda, sebuah kilatan kejernihan. Kamu menyadari bahwa kesejahteraanmu tidak bergantung pada orang lain, bahwa kebahagiaanmu tidak lagi terikat pada kehadiran seseorang. Bayangkan sebuah tanaman yang tumbuh dalam pot kecil, tanaman yang selama bertahun-tahun mengira itu adalah rumahnya. Selama bertahun-tahun, ia tumbuh dan berkembang dengan apa yang ada di sana, tetapi perlahan-lahan ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa berkembang lebih jauh. Lalu, suatu hari, seseorang memutuskan untuk memindahkan tanaman itu ke pot yang lebih besar, memberinya ruang yang lebih luas untuk tumbuh. Tanaman itu ragu, tidak tahu apakah ia akan menyukai ruang baru itu, apakah perubahan itu akan bermanfaat baginya. Tapi, begitu ia terbiasa, ia mulai melihat bahwa ruang baru itu memberinya kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Itulah perasaan menemukan diri sendiri kembali. Dan tentu saja, penemuan kembali ini tidak selalu datang tanpa rasa sakit. Tidak mudah untuk melihat diri sendiri di cermin setelah bertahun-tahun dan menyadari bahwa sebagian dari diri Anda telah berubah, bahwa Anda bukan lagi orang yang sama yang menemani Anda selama puluhan tahun, yang merawat, yang mengorbankan, yang menahan kebutuhan sendiri demi mempertahankan ikatan yang, meskipun pada saat itu dipilih dengan cinta, seiring waktu mulai terasa berat. Ada semacam duka yang sunyi, yang seringkali tidak bisa diucapkan dengan lantang. Karena tidak ada yang mengajarkan cara mengucapkan selamat tinggal pada versi diri sendiri. Tidak ada yang menjelaskan cara melepaskan orang yang selalu ada untuk orang lain, yang memprioritaskan keluarga, yang bertahan demi harmoni. Bagian itu juga butuh istirahat. Butuh melepaskan. Butuh hanya menjadi diri sendiri. Dan di tengah duka yang intim itu, muncul sesuatu yang tak terduga, sebuah kemungkinan baru. Sebuah keinginan yang lembut namun teguh untuk menemukan diri sendiri kembali. Untuk kembali menemukan apa yang kamu sukai, apa yang membuatmu bersemangat, apa yang baik untukmu, di luar peran yang telah kamu pegang sepanjang hidup. Yang paling mengungkap adalah bahwa banyak wanita, pada tahap di mana banyak orang percaya bahwa segalanya sudah ditentukan, mulai mendengarkan diri mereka sendiri untuk pertama kalinya. Suara batin yang selama bertahun-tahun terdengar pelan, kini menjadi jelas, tegas, dan meminta ruang. Seringkali, dari luar, proses ini diinterpretasikan sebagai benci terhadap suami. Tapi ini bukan tentang benci. Ini adalah kelelahan emosional. Ini adalah hasil dari tahun-tahun diam, dari pengorbanan kecil yang terus menumpuk. Ini adalah kebutuhan mendalam untuk bernafas lega, untuk hidup dengan ringan, tanpa begitu banyak tuntutan. Dan bukan berarti orang lain itu buruk, atau bahwa semuanya salah. Ini hanya berarti kamu telah berubah. Dan sekarang kamu memiliki keberanian untuk bertanya, apa yang aku inginkan? Pertanyaan itu, yang begitu sederhana tapi begitu kuat, bisa mengguncang segalanya. Karena seringkali kamu bahkan tidak ingat apa yang kamu sukai, apa yang kamu lakukan hanya untuk kesenangan, tanpa harus bertanya atau menjelaskan. Hal-hal sederhana, berjalan dengan kecepatanmu sendiri, membaca tanpa gangguan, belajar sesuatu yang baru, memiliki waktumu sendiri. Dan tidak, itu bukan egoisme. Itu kedewasaan. Itu kejujuran. Itu tindakan mencintai diri sendiri. Ada saat dalam hidup ketika izin terpenting bukanlah yang diberikan orang lain, melainkan yang kamu berikan pada dirimu sendiri untuk hidup dengan autentik. Tanpa rasa bersalah. Tanpa pembenaran. Tanpa takut dihakimi. Arti berhenti mencintai. Terkadang, masih ada kasih sayang. Tapi ada batasnya. Karena cinta tidak seharusnya terasa seperti beban, atau kewajiban konstan untuk mengorbankan dirimu. Lalu, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu menyadari bahwa sendirian bukanlah sinonim dari kesedihan. Ada momen-momen ketenangan, kepenuhan, dan koneksi dengan diri sendiri yang tidak bisa digantikan oleh kehadiran orang lain. Kamu mulai memperhatikan detail-detail yang sebelumnya terlewatkan. Suara angin, rasa makanan yang dinikmati dengan tenang,
kedamaian dalam keheningan, kebahagiaan tidak perlu menjelaskan apa yang kamu rasakan. Dan begitu, langkah demi langkah, kamu menemukan bahwa hidup masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Bahwa usia tidak penting, selalu ada ruang untuk memulai lagi. Untuk memilih jalan yang berbeda. Untuk hidup dengan cara yang lain. Jika kamu sedang mengalami hal seperti ini, aku ingin memberitahumu bahwa kamu tidak sendirian. Banyak wanita mengalami kebangkitan batin ini, meskipun sedikit yang mengungkapkannya secara terbuka. Itulah mengapa kanal ini ada, untuk memberikanmu ruang di mana kamu bisa merasa dipahami, didampingi, dan dihormati. Jika pesan ini resonansi denganmu, kamu bisa menonton video kami berjudul Bagaimana Menemukan Diri Sendiri Lagi Setelah Usia 60, di mana kami membahas lebih lanjut tentang proses reconnecting ini. Video tersebut tersedia di kanal kami dan juga di deskripsi video ini. Dan jika kamu ingin berbagi cerita atau pemikiranmu, kamu bisa menulis di kolom komentar. Kanal ini bukan hanya ruang konten. Ini adalah komunitas. Tempat di mana setiap pengalaman berharga, di mana setiap refleksi bisa membantu orang lain. Terima kasih telah menemani kami sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan dan memperbolehkan kami berada di sampingmu, meskipun hanya sebentar, dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih bebas, dan lebih damai. Kenyataan bahwa banyak anak dewasa masih tinggal di rumah orang tua mereka adalah hal yang umum. Beberapa di antaranya belum pernah meninggalkan rumah, mereka telah tinggal di sana sejak kecil. Yang lain memang pernah pergi, tetapi karena berbagai keadaan hidup, seperti masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, atau perceraian, mereka terpaksa kembali dan tinggal bersama orang tua mereka. Jika ini adalah kasus Anda, baik Anda adalah anak yang kembali ke rumah atau orang tua yang menerimanya kembali, maka saya mengundang Anda untuk menonton video ini. Halo, bagaimana kabar teman-teman? Selamat datang kembali ke kanal YouTube kami. Hari ini kita akan membahas situasi yang semakin sering terjadi di banyak rumah tangga. Banyak anak mencapai usia dewasa dan tetap tinggal di rumah orang tua mereka. Beberapa tetap tinggal tanpa mandiri, sementara yang lain pergi, membangun hidup, menikah, atau pindah, tetapi kemudian, karena berbagai alasan seperti perceraian, masalah keuangan, atau kehilangan pekerjaan, mereka terpaksa kembali ke rumah orang tua mereka. Ketika hubungan antara orang tua dan anak baik, hidup bersama biasanya tidak menjadi masalah besar. Dalam kasus ini, anak-anak menghormati ruang orang tua mereka, bekerja sama, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan mereka. Oleh karena itu, tinggal di bawah satu atap tidak menimbulkan konflik yang signifikan. Namun, ada juga situasi di mana hubungan tidak sebaik itu. Terkadang, anak-anak yang kembali ke rumah memiliki sikap kurang menghormati, merasa berhak atas segalanya, seolah-olah rumah juga milik mereka. Mereka berpikir bahwa orang tua wajib menafkahi mereka secara permanen, memberikan segala yang mereka butuhkan, dan mengambil sikap menuntut daripada bersyukur. Dalam kasus seperti itu, sangat penting untuk menetapkan aturan hidup bersama yang jelas, yang memungkinkan hubungan sehat antara orang tua dan anak dewasa yang berbagi ruang yang sama. Itulah mengapa dalam video ini saya ingin berbagi dengan Anda 10 aturan dasar yang penting untuk diikuti dan dipatuhi agar tercapai kehidupan bersama yang harmonis dan saling menghormati antara orang tua dan anak. Jadi, mari kita mulai. Aturan pertama, hormati aturan rumah tangga. Anak-anak dewasa yang tinggal di rumah orang tua mereka harus memahami bahwa itu bukan rumah mereka. Meskipun mereka tinggal di sana, rumah tersebut tetap milik orang tua. Mereka yang membayar biaya, yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, dan yang memutuskan bagaimana segala sesuatu diatur di dalam rumah. Jika orang tua memberikan tempat tinggal, jika mereka menawarkan ruang untuk tinggal, mereka melakukannya atas kemauan sendiri, bukan karena diwajibkan. Mereka melakukannya karena cinta, dukungan, atau solidaritas, bukan karena kewajiban. Oleh karena itu, sebagai anak dewasa, Anda harus memahami bahwa Anda menerima bantuan, dan bantuan tersebut membawa tanggung jawab. Banyak anak percaya bahwa, karena telah mencapai usia dewasa, mereka sudah bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan ya, sebagai orang dewasa, mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri, tetapi hal itu berlaku ketika mereka memiliki rumah sendiri, ketika mereka tinggal di tempat yang mereka sendiri kelola dan atur. Di rumah sendiri, membayar tagihanmu sendiri, dan bertanggung jawab atas segalanya, disitulah kamu memiliki kebebasan penuh untuk bertindak sesuai keinginanmu. Tetapi selama kamu tinggal di bawah atap orang tuamu, kamu harus mematuhi aturan rumah tersebut, karena kamu tinggal di ruang yang bukan milikmu. Penting bagi orang tua untuk menjelaskan situasi ini sejak awal.
Katakan kepada anak-anak mereka dengan tegas tetapi dengan hormat bahwa mereka tinggal di rumah orang tua dan oleh karena itu harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, aturan-aturan tersebut harus jelas, masuk akal, dan dapat dipatuhi. Ini bukan tentang menetapkan aturan kaku seperti di barak militer, tetapi tentang menetapkan norma-norma logis dan masuk akal yang mengatur kehidupan bersama. Orang tua harus meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada anak dewasa mereka apa saja aturan tersebut, bagaimana diharapkan berperilaku, tugas apa yang harus diemban, jadwal apa yang berlaku, dan hal-hal apa yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan cara ini, anak tahu dengan jelas apa yang diharapkan dan dapat beradaptasi lebih baik dengan dinamika rumah tangga. Dengan demikian, kesalahpahaman dan perdebatan yang tidak perlu dapat dihindari, dan tercipta kehidupan bersama yang sehat berdasarkan rasa hormat dan tanggung jawab bersama. Hal ini sangat penting untuk kehidupan rumah tangga yang sehat. Jika orang tua menetapkan aturan untuk tamu, aturan untuk musik, aturan untuk pesta, aturan untuk jam pulang, cara berperilaku di rumah, tugas-tugas yang harus dilakukan anak-anak, dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, aturan-aturan tersebut harus ditetapkan dan anak-anak harus mematuhinya agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Kedua, berkontribusi dalam biaya rumah tangga. Anak yang sudah dewasa, jika belum pernah tinggal terpisah, jika dia adalah seorang dewasa muda yang baru saja berusia 18 tahun dan masih kuliah, sedang melakukan aktivitas, tidak bekerja tetapi masih kuliah, dalam hal ini dia tidak dapat menanggung biaya rumah tangga karena sedang kuliah, karena orang tua masih memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan pendidikan, yang tidak wajib setelah usia 18 tahun, saya ulangi, namun ada orang tua yang memang ingin memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anak mereka dan terus menanggung biaya rumah tangga. Namun, ketika anak dewasa sudah lulus, sudah mencapai usia di mana dia harus mengambil tanggung jawab, dia harus mengambil kendali hidupnya, mencari pekerjaan, harus menghasilkan dan harus ikut menanggung biaya rumah tempat mereka tinggal, tidak boleh hidup dari orang tua seumur hidup. Banyak anak yang merasa berhak atas hal itu dan itu tidak benar. Jangan terapkan pepatah, hidup dari orang tua sampai bisa hidup dari anak-anakmu, karena itu tidak benar, tidak legal, orang dewasa harus bertanggung jawab atas hidupnya, harus memiliki tanggung jawab, entah sedang belajar atau harus bekerja. Tetapi tidak mungkin ada anak dewasa yang sudah besar, tua, masih tinggal di rumah orang tua dan tidak membantu, tidak berkontribusi pada biaya rumah tangga, dan tidak melakukan apa-apa, hanya menghabiskan hari-hari sebagai pengangguran yang terkunci di kamarnya. Itu adalah hal yang tidak benar jika seseorang tinggal di rumah orang tua, maka mereka harus bekerja dan berkontribusi dalam biaya rumah tangga. Jika harus membayar sewa, mereka harus membantu membayar sewa, membantu membayar tagihan layanan, biaya kondominium, listrik, air, telepon, pembersihan, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, serta biaya makanan. Semua itu adalah biaya yang harus mereka bantu di rumah tempat mereka tinggal. Ketiga, membantu pekerjaan rumah tangga, itu juga hal yang sangat penting. Semua anak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus menyadari bahwa mereka harus membantu pekerjaan rumah tangga. Zaman di mana pria tidak melakukan apa-apa, di mana pekerjaan rumah tangga hanya tugas wanita, itu sudah berlalu dan juga tidak adil jika ibu harus melakukan segala hal untuk seorang pria dewasa berusia 30, 40, atau 50 tahun. Orang-orang harus bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri, dan jika mereka tinggal di rumah, mereka harus membantu membersihkan rumah. Setelah makan harus membersihkan piring mereka, mencuci piring, membantu memasak, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, membersihkan kamar mereka, membantu membersihkan rumah. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Bahkan pasangan yang sudah menikah saat ini biasanya saling membantu, saling bekerja sama dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah, dan hal itu juga harus dilakukan di rumah orang tua. Terkadang memang benar bahwa ibu-ibu dalam hal ini terlalu memanjakan, terlalu protektif, dan ingin terus memanjakan anak laki-laki atau perempuan mereka. Mereka ingin terus memanjakan mereka, memasak untuk mereka, itu baik-baik saja. Tetapi mereka harus menanamkan nilai-nilai dan harus jelas bahwa mereka juga harus ikut serta dalam menata meja, membersihkan meja, mencuci piring, membersihkan kamar mereka. Semua itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh semua orang di rumah agar ada kerja sama, harmoni yang sehat, dan kehidupan yang harmonis di rumah. Keempat, merawat dan menjaga rumah. Ini adalah kewajiban lain yang harus dimiliki oleh semua anggota keluarga saat tinggal di rumah, terutama jika itu bukan rumah kita sendiri. Kita harus merawat tempat tinggal kita, memperlakukan furnitur dan peralatan rumah tangga dengan baik, merawatnya dengan hati-hati, tidak memukulnya, tidak memperlakukannya seolah-olah itu bukan milik kita. Kita harus merawatnya, kita juga harus menjaga rumah, memperbaiki segala sesuatu yang rusak, dan itu adalah tanggung jawab anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Jika lampu bohlam terbakar, harus diganti.
Itu bisa dilakukan oleh anak. Jika keran kamar mandi rusak, harus diperbaiki. Jika jendela atau pintu rusak, atau peralatan rumah tangga rusak, dia harus ikut membantu dalam perawatannya. Dia tidak hanya harus memperhatikan untuk memperbaikinya, tetapi juga ikut membantu, berkontribusi dalam perbaikan, memanggil teknisi yang harus memperbaikinya, menunggu di sana, memastikan teknisi memperbaikinya dengan baik dan hasilnya memuaskan. Semua perawatan rumah tangga ini menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya pemilik rumah. Pemilik rumah sedang melakukan kebaikan dengan menampung mereka di rumah mereka, jadi setidaknya yang bisa dilakukan anak dewasa adalah membantu pemeliharaan rumah, memperhatikan perawatan rumah, agar rumah terlihat rapi, bersih, dan teratur. Semua itu juga harus dibantu dan diikuti oleh anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Kelima, aturan untuk tamu dan pertemuan. Ini adalah poin yang sangat penting yang harus menjadi aturan yang jelas dan dipahami oleh semua pihak. Perhatikan, ketika seseorang berada di rumah orang lain, dia tidak bisa mengundang semua orang sesuka hati, atau mengadakan pertemuan dengan 20 orang hingga pukul 5 pagi, karena sekali lagi, itu bukan rumahmu, itu rumah orang tuamu, jadi kamu harus berbicara dengan mereka, memberitahu mereka, meminta izin jika ingin mengundang seseorang. Bahkan hal ini harus menjadi aturan yang jelas. Ada pesta lebih dari X pesta dalam seminggu atau X pesta dalam sebulan. Di sini tidak boleh membawa 30 orang setiap kali ada orang datang ke rumah. Di sini tidak boleh membuat keributan dengan musik keras hingga pukul 4 pagi, tidak boleh ada pesta sampai pukul 4 pagi, tidak boleh mabuk di rumah ini, tidak boleh membawa wanita, atau mengadakan pesta seks di rumah ini, karena ini adalah rumah keluarga, karena ini adalah rumah orang tua dan harus dihormati, jadi aturan-aturan ini harus jelas. Lihat, kamu akan membawa tamu. Oke, berapa orang yang datang, siapa yang datang, sampai jam berapa mereka akan berada di sana, di mana mereka akan berkumpul, di mana di rumah mereka akan berkumpul dan menjaga norma-norma moral, norma-norma kesopanan, dan norma-norma perilaku yang baik, dan itu harus jelas, karena ketika mereka adalah anak-anak muda yang sudah dewasa, yang berusia 22, 24, 25 tahun, mereka ingin hidup sesuai cara mereka, dengan bebas dan ingin melakukan apa yang mereka inginkan di rumah. Dan hal ini adalah sesuatu yang orang tua harus tetapkan aturan yang jelas dan menegakkannya, agar mereka dapat merasa nyaman dan puas di rumah mereka sendiri. Keenam, perencanaan aktivitas. Ketika seseorang tinggal sendirian, ia masuk, keluar, pergi bepergian, dan membuat rencana tanpa berkonsultasi dengan siapapun, karena ia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Tetapi ketika tinggal di rumah orang lain, di rumah yang bukan milik kita, apalagi jika itu rumah orang tua, yang memiliki rutinitas dan kehidupan yang sudah teratur, kita harus memberitahu mereka tentang rencana dan aktivitas yang kita miliki serta apa yang kita rencanakan untuk dilakukan. Misalnya, banyak orang tidak suka meninggalkan rumah sendirian, baik karena alasan keamanan, atau mungkin karena mereka memiliki hewan peliharaan atau anjing di rumah, yang harus diberi makan, harus diajak jalan-jalan, jadi orang-orang harus merencanakan hal-hal tersebut. Jika anak dewasa tinggal di rumah dan akan pergi keluar rumah untuk akhir pekan atau liburan selama 15 hari, dia harus merencanakan hal itu dengan orang tuanya, harus memberitahu orang tuanya, duduk bersama mereka dan merencanakan, Ibu, Ayah, saya berencana pergi berlibur minggu depan selama 2 minggu, jadi mari kita rencanakan agar tidak bertabrakan, karena jika orang tua membuat rencana dan bertabrakan dengan rencana anak, rumah mungkin akan kosong, mungkin tidak ada yang merawat hewan peliharaan, maka karena anak tidak tinggal sendirian di rumah, dia tidak memiliki kehidupan mandiri, dan itu adalah sesuatu yang harus dipahami. Dia harus merencanakan aktivitas, liburan, dan proyeknya dengan orang tuanya, serta rencana dengan teman-temannya. Jadi, ini adalah sesuatu yang juga harus ditetapkan, merencanakan bersama sebagai keluarga aktivitas dan liburan setiap anggota keluarga. Ketujuh, menetapkan jadwal dan batas privasi. Semua orang di rumah harus memiliki ruang pribadi, privasi, dan barang-barang yang tidak boleh disentuh atau diutak-atik oleh orang lain. Hal ini juga harus jelas dalam aturan. Milik orang tua, itu adalah ruang pribadi mereka di mana tidak ada yang boleh masuk atau keluar sesuka hati. Begitu juga dengan kamar anak, anak juga memiliki ruang pribadi yang merupakan kamarnya sendiri di mana barang-barang pribadinya berada dan tidak ada yang boleh masuk ke sana dengan bebas untuk mengintip. Karena itu adalah ruang pribadi. Begitu juga dengan anak perempuan, anak laki-laki, dan khususnya anak perempuan yang tinggal di rumah orang tua mereka. Mereka masuk ke kamar ibu mereka, ke lemari, dan mengambil pakaian yang mereka inginkan, sepatu, tas, kadang-kadang tanpa meminta izin kepada ibu mereka. Itu adalah pelanggaran karena itu adalah barang pribadi ibu mereka. Atau mungkin mereka masuk ke kamar mandi dan mengambil krim, parfum, sampo, krim rambut, itu adalah barang pribadi, itu harus dihormati.
Dan aturan-aturan ini harus jelas, menghormati privasi. Ketika orang tua berada di kamar mereka, itu adalah ruang pribadi, tidak boleh masuk begitu saja, harus mengetuk pintu, harus berusaha tidak mengganggu mereka saat mereka berada di kamar dengan pintu tertutup, karena itu adalah privasi mereka dan harus dihormati. Begitu juga dengan ruang-ruang di rumah, ada jadwal untuk setiap hal, ada jadwal untuk makan, ada jadwal untuk menonton televisi, ada jadwal untuk bekerja. Misalnya, jika ruang kerja adalah tempat ayah bekerja, kalian tidak boleh masuk ke ruang itu saat jam kerja dan mulai bekerja di sana, karena ruang kerja itu milik ayah. Disitulah dia bekerja dan ada jadwal tertentu saat dia menggunakan ruang kerja itu, dan jadwal itu harus dihormati. Jadi, penting untuk menghormati privasi dan jadwal setiap orang dan setiap ruang di rumah. Kedelapan, saling menghormati. Perhatikan, hormat adalah dasar dalam hubungan manusia, dalam hubungan apapun, baik itu pasangan, keluarga, orang tua dan anak, atau teman. Hormat adalah dasar agar hubungan berjalan baik, dan di sini harus ada hormat yang jelas dan tegas, baik dari anak kepada orang tua, maupun orang tua terhadap anak-anak. Anak-anak harus menghormati orang tua mereka, memperlakukan mereka dengan baik, berbicara dengan sopan, mengikuti norma-norma keramahan, norma-norma kesopanan, dan menjadi pembicara yang baik. Mereka harus mendengarkan ketika orang tua berbicara, membiarkan mereka berbicara, tidak menginterupsi, tidak menaikkan suara, tidak berteriak, tidak menghina, dan tidak memaksakan kondisi mereka, tidak bersikap sombong atau tidak sopan. Tetapi hal ini juga berlaku sebaliknya dari orang tua kepada anak-anak, karena tidak baik juga jika orang tua, hanya karena anak-anak tinggal di rumah mereka, memperlakukan anak-anak dengan semena-mena, melakukan apa yang mereka inginkan, atau memaksakan hal yang sewenang-wenang, atau membuat mereka merasa benar-benar seperti tamu di rumah mereka sendiri. Harus ada rasa hormat dari kedua belah pihak, hormat dari anak kepada orang tua yang selalu mereka miliki dan harus selalu ada. Pertama karena mereka adalah orang tua mereka, dan kedua karena mereka tinggal di rumah orang tua mereka dan harus menghormati rumah orang tua, aturan orang tua, dan orang tua itu sendiri. Namun, hormat juga harus timbal balik, anak juga harus dihormati. Komunikasi terbuka dan jujur sama seperti rasa hormat, komunikasi adalah pilar fundamental untuk menjaga kehidupan bersama yang sehat dan harmonis di dalam rumah tangga. Ini bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Agar hubungan antara orang tua dan anak dewasa yang tinggal bersama dapat berjalan dengan baik, komunikasi yang terus-menerus, jelas, dan saling menghormati adalah hal yang mutlak diperlukan. Berkomunikasi bukan sekadar berbicara, tetapi mengetahui cara mengekspresikan diri dengan tepat, tenang, tanpa berteriak, tanpa kekerasan verbal, atau sikap yang menyakitkan. Kata-kata memiliki kekuatan, dan itulah mengapa sangat penting untuk menggunakannya dengan kecerdasan emosional. Kedua belah pihak, orang tua dan anak, harus berusaha belajar berbicara dengan jujur, secara asertif, tetapi selalu berhati-hati agar tidak menyakiti pihak lain. Kita harus tahu cara mengutarakan pikiran atau perasaan, tetapi tanpa menyinggung, tanpa menaikkan suara, dan tanpa terbawa emosi atau frustrasi. Hal ini berarti mengendalikan emosi, berpikir sebelum berbicara, dan menghindari respons impulsif. Hubungan yang sehat tidak dibangun di atas keheningan atau penekanan terhadap hal-hal yang mengganggu. Sebaliknya, apa yang disimpan akan menumpuk, dan pada akhirnya akan meledak. Seringkali, perdebatan yang paling sengit, pertengkaran, atau bahkan keputusan drastis, seperti seorang anak meninggalkan rumah di tengah perdebatan atau orang tua merasa kewalahan, terjadi karena hal-hal yang mengganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan tidak pernah dibicarakan tepat waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan ruang untuk dialog. Bisa berupa percakapan spontan saat makan malam, saat menonton televisi bersama, atau bahkan momen yang direncanakan. Misalnya, mengatakan, bagaimana kalau kita bicara sebentar setelah makan malam pada hari Jumat, dan memiliki ruang untuk mendengarkan dan mengekspresikan diri secara mutual. Selama waktu-waktu tersebut, mereka dapat membicarakan bagaimana perasaan mereka di rumah, apakah ada hal yang mengganggu, apakah ada aturan yang bisa disesuaikan, atau apakah ada hal yang mengganggu atau mengkhawatirkan. Mereka juga dapat berbagi rencana, kekhawatiran, atau sekadar berbincang tentang bagaimana hari mereka berjalan. Semua itu memperkuat ikatan keluarga dan meningkatkan keharmonisan sehari-hari. Kuncinya adalah tidak diam saat ada yang tidak beres, melainkan mengekspresikan perasaan dengan cara konstruktif, sopan, dan beretika. Hanya dengan begitu, kita bisa membangun lingkungan yang penuh kepercayaan, di mana semua orang merasa didengar, dihargai, dan dihormati. Aturan ke-10, empati, dukungan, dan kerja sama hidup di bawah satu atap dengan orang lain, meskipun mereka adalah keluarga, membutuhkan tingkat kepekaan dan kesadaran yang tidak boleh diabaikan.
Hidup bersama bukan hanya berbagi ruang fisik, itu juga berarti berkomitmen pada kesejahteraan orang-orang di sekitar Anda. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, memahami bagaimana perasaannya, apa yang sedang dialaminya, dan bertindak sesuai dengan itu. Empati ini harus berlaku dua arah. Orang tua harus empati terhadap anak-anak dewasa mereka, dan anak-anak terhadap orang tua mereka. Tidak ada yang kebal dari hari yang buruk, merasa sedih, stres, atau kewalahan. Jika seorang anggota keluarga, baik anak maupun orang tua, sedang mengalami masa sulit, minimal yang diharapkan dari yang lain adalah pemahaman, dukungan, dan kesediaan untuk membantu. Kamu tidak tinggal bersama orang asing. Kamu berbagi rumah dengan keluargamu, dengan orang-orang yang mencintaimu dan yang juga harus kamu jaga. Jika ibu Anda merasa tidak sehat dan tidak bisa melakukan suatu tugas, jangan ragu untuk mengatakan, "Jangan khawatir, aku yang akan mengurusnya." Jika ayahmu mengalami kecelakaan mobil, responsmu seharusnya, "Tenang saja, aku akan menjemputmu." Jika salah satu anggota keluarga bangun dengan sakit kepala dan tidak bisa mengurus tugas yang biasanya menjadi tanggung jawabnya, maka yang lain harus membantu tanpa perlu diminta. Dukungan dan kerjasama adalah tindakan yang memperkuat keharmonisan hidup bersama. Jika semua orang berkontribusi, jika semua orang peduli satu sama lain dan siap membantu saat dibutuhkan, maka tercipta suasana kebersamaan, kepercayaan, dan ketenangan. Hidup dalam keluarga juga berarti selalu siap membantu satu sama lain. Itu berarti berpikir di luar diri sendiri. Itu berarti bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa berkontribusi agar semua orang yang tinggal di sini merasa lebih baik? Ketika di rumah semua orang merasa didampingi, dipahami, didukung, dan diperhatikan, hasilnya adalah kehidupan bersama yang harmonis. Sebuah rumah di mana ada empati, rasa hormat, dialog, dan kerjasama adalah rumah di mana kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan berkuasa. Dan itu, tanpa ragu, adalah dasar yang paling kokoh untuk hidup dalam harmoni. Dan dengan ini, kita sampai di akhir video hari ini. Jika konten ini bermanfaat bagi Anda, silakan berikan kami like dengan mengklik tombol jempol di atas. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, kami undang Anda untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Dan tentu saja, tinggalkan komentar Anda menceritakan pengalaman atau pendapat Anda tentang topik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.